Selamat datang channel YouTube Boss Project. Di video sebelumnya, kita telah berhasil membuat mainan timing kuda menggunakan relay dan flasher. Kemudian, muncullah antusiasme orang-orang dalam merusak mesin. Kalau merusak mesin adalah sebuah tren, setidaknya mari lakukan dengan gaya. Karena kali ini, kita akan membuat mainan setingkat lebih keren dari timing kuda, yaitu timing drum band. Kembali ke video sebelumnya, saat kita menggunakan flasher sebagai pengendali. Irama yang dihasilkan hanya monoton. Yang bisa diatur, paling-paling hanya kecepatan iramanya saja. Itu artinya, untuk menghasilkan sebuah mainan timing drum band, kita tidak bisa berharap lebih daripada flasher. Harus cari pengendali lain yang mampu menghasilkan irama bervariasi. Namun, daripada bingung mencari, mungkin akan lebih mudah jika menciptakannya sendiri. Awalnya, saya sendiri tidak tahu bagaimana cara membuat sesuatu yang bisa berirama drum band. Kemudian, setelah memperhatikan lagi kata drum band, kata drum mengingatkan saya pada salah satu video yang pernah saya tonton tengah malam, yaitu video tutorial cara setting drum machine. Demi Neptunus, saya tidak tahu kenapa saya menonton video itu. Padahal, saya sama sekali tidak punya bakat di bidang musik. Sudah tengah malam, dan saya tidak punya yang namanya drum machine. BTW itu video yang bagus. Berkat video itu, akhirnya saya jadi memiliki gambaran bagaimana mainan timing drum band ini akan dibuat. Yaitu, dengan meniru cara kerja dari drum machine. Singkat saja, dalam drum machine, kita akan memiliki kotak kosong yang umumnya berjumlah 16 buah. Saat dinyalakan, maka ia akan membaca isi dari kotak 1 sampai ke kotak 16. Dari 16, balik lagi ke 1. Jika kita mengisi kotak kosong yang tersedia, maka kita akan menghasilkan suatu irama. Ajaibnya, tidak peduli seberapa random kita mengisi kotak kosong, pada akhirnya tetap dihasilkan irama yang unik setiap perubahannya. Mengubah kecepatan pembacaan kotak juga dapat memberikan kesan yang berbeda dari suatu irama yang sama. Ternyata, bisa sesimpel ini konsep yang dibutuhkan untuk membuat mainan timing drum band. Agar semuanya tetap sederhana, kita manfaatkan saja beberapa komponen yang sudah dalam bentuk modul. Pertama, yang dibutuhkan adalah sebuah microcontroller. Dalam hal ini, kita gunakan ESP8266. Tidak ada alasan lain untuk menggunakan MCU ini, selain karena harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan di pasaran. Saya menyarankan kalian untuk menggunakan yang sudah dalam bentuk development board seperti Node MCU ataupun Wemos. Terserah mau yang mana saja, tapi dalam hal ini saya gunakan Node MCU versi 2 Amica. Benda ini akan menjadi otak yang meniru kerja dari sebuah drum machine agar dihasilkan timing drum band. Sepintar-pintarnya benda ini, pada akhirnya tetap butuh suplai listrik. Kita serahkan masalah suplai listrik pada sebuah buck converter, atau ada yang menyebutnya sebagai step down. Saya menyarankan kalian untuk menggunakan yang paling kecil dan yang paling murah saja, karena itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Model yang mengeluarkan tegangan fix 5 volt adalah pilihan terbaik. Namun, karena tipe fix 5 volt ini rusak, sebagai gantinya saya gunakan saja yang model adjustable. Saya ragu kalian juga membutuhkan alat tambahan berupa voltmeter
Jika ikut-ikutan, menggunakan buck converter model adjustable. Lalu yang akan menjadi kaki tangan dari MCU ini sebagai pengakses pengapian motor adalah modul MOSFET dan relay 5 kaki, yang sebelumnya kita gunakan untuk menghasilkan mainan timing kuda. Mari kita rakit saja setiap komponen yang telah disiapkan. Jika tidak bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada video ini, skema rangkaian telah disediakan di deskripsi video. Jangan lupa untuk menambahkan dioda. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, relay menghasilkan tegangan tinggi tiap kali dimatikan. Kita tidak ingin tegangan tinggi tersebut merusak modul MOSFET. Pasangkan kaki dioda yang memiliki tanda garis putih pada V+, dan yang tidak memiliki tanda pada V-. Begini saja, sebenarnya mainan timing drum band sudah jadi. Tapi saya jadi merasa bersalah karena melibatkan microcontroller hanya sebatas untuk menghidup-matikan relay. Hilang harga dirinya di hadapan flasher. Kalau begitu, mari tambahkan fitur yang setidaknya mengangkat derajat mainan timing drum band ini. Kita buat saja mainan ini memiliki 3 mode suara. Tiap suaranya bisa dimodifikasi. Begitu pula dengan kecepatannya.
Sebenarnya bisa saja lebih dari 3 mode. Secara teori, karena kita meniru kerja drum machine yang memiliki 16 kotak, maka artinya kita bisa memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 65.535 mode. Siapa yang mau bikin mode sebanyak itu? Sepertinya 3 mode saja sudah cukup. Untuk menghasilkan fitur tambahan tersebut, kita harus menambahkan komponen seperti saklar 3 posisi, on, off, on. Juga sebuah potentiometer atau trim pot. Dalam hal ini, saya menggunakan trim pot 2 kilo ohm. Tidak harus sama 2 kilo ohm. Kalau nemunya 5 kilo ohm, pakai saja 5 kilo ohm. Kalau kalian nemunya 1 kilo ohm, pakai saja 1 kilo ohm. Bebas. Di tengah perjalanan ada keperluan lain yang akan dilakukan pada Node MCU versi 2 yang saat ini digunakan. Sehingga akhirnya digantilah dengan Node MCU versi 3, Lolin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pakai versi apa saja tidak masalah. Lanjut ke pemrograman MCU. Saya yakin kebanyakan dari kalian lebih banyak menggunakan handphone daripada PC. Bahkan mungkin sekarang kalian menonton video ini melalui handphone. Jadi, kita program saja menggunakan handphone. Silakan download aplikasi bernama Arduino Droid. Selagi menunggu Arduino Droid terinstall, kalian bisa download file program dengan format Ino yang ada di deskripsi video. Kemudian, buat folder baru sesuai nama file Ino tadi. Lalu, pindahkan ke dalamnya. Buka aplikasi Arduino Droid. Tekan tombol menu, Sketch, Open From, Device, kemudian pilih di mana file program tadi disimpan.
Setelah terbuka, di sini sudah disediakan 3 bagian yang bisa kalian rubah sesuka hati bila diperlukan. Tadi disebutkan ada 3 mode. Mode tersebut adalah bit A, bit B, dan bit C. Cara mengubahnya, bayangkan saja seperti sebuah drum machine. Kalian memiliki kotak kosong berjumlah 16 buah. 1 artinya kotak terisi, sedangkan 0 artinya kotak dibiarkan kosong. Contoh, jika bit A dibentuk seperti ini, maka kira-kira akan menghasilkan irama kurang lebih seperti ini. Bit B seperti ini. Lalu bit C seperti ini. Jika tidak tertarik untuk mengubahnya, maka biarkan saja, tidak perlu diotak-atik. Pilih menu lagi, Settings, Port Type, ESP8266, pilih Lolin Wemos. Lalu OK. Siapkan kabel micro USB dan OTG. Pastikan fitur OTG dari HP kalian telah diaktifkan. Kemudian, pilih menu, Action, Compile, lalu tunggu hingga proses compiling selesai. Jika sudah, buka lagi menu, Action, Upload, Upload over USB. Tinggal tunggu lagi hingga program terupload ke Node MCU. Saat USB OTG masih tertancap, kalian bisa melihat lampu indikator pada modul MOSFET telah menyala dan berkedip, yang menandakan bahwa program timing drum band telah berhasil dimasukkan ke dalam MCU. Pemasangan di motor sebaiknya terpasang di kunci kontak. Tapi agar tidak ribet, saya pasangkan saja langsung di aki motor. Kunci keberhasilan dari mainan timing drum band ini terletak pada RPM idle motor. Baiknya, stasioner dibuat sedikit lebih tinggi dari biasanya.
Dengan begini, maka kita telah berhasil membuat mainan timing drum band. Tidak harus membeli ECU aftermarket yang mahal, hanya sekedar untuk punya mainan timing drum band. Terlebih lagi, mainan ini tidak memandang ras, bisa dinikmati oleh motor-motor yang belum injeksi alias masih karburator. Dan ya, have fun dengan mainan yang telah kalian buat. Meskipun itu merusak.